Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wahidah Ziana, nomor induk mahasiswa 202053040. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi dari form dari Microsoft Visual Studio 2012, yaitu daftar barang guna untuk memenuhi UAS mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Langsung saja, di sini ada form 1 untuk desainnya. Yang pertama ada seri ini dibuat dari label. Kita bisa cari label itu di toolbox. Kita ketikkan aja cari label. Nah, ini nanti kita klik terus kita taruh di sini. Kayak gini. Nah, nanti kalau mau ganti nama atau memperbesar ukuran huruf, bisa cari di sini ada di font. Kita bisa berbesar berapa mau ukuran size-nya. Terus kalau mau tebal juga bisa. Terus habis itu kita ganti ini nggak diganti nggak apa-apa, tapi yang teks ini diganti. Teks ini diganti semisal apa nanti berhubung saya sudah buat, kita hapus saja dulu. Nama barang juga seperti itu, sama, harga juga, satuan juga. Terus kalau ini kita buat dari teks. Kita cari di toolbox teks. Kita klikkan teks. Nah, ini ada text box. Kita taruh di sini. Cek. Nah, ini kayak ini. Nanti kita namanya diganti menjadi txt seri. Bentar, contohnya itu. Nah, kayak ini. Namanya diganti txt seri dan teksnya diganti dikosongi, nggak usah diisi. Soalnya nanti kita inputkan di situ. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Habis itu ada yang di tengah ini itu namanya data grid view. Kita cari di toolbox juga, kita ketikkan data grid view, nanti muncul seperti ini di sini. Nah, kok bisa ada seri nama barang harga satuan itu? Saya ambil dari sebelumnya kan Microsoft Visual Studio ini kali ini dikoneksikan sama SQL Server. Nah, cara mengkoneksikan itu dari sini data search, kita pilih add new data search, ini kita pilih database, next, kita pilih dataset, next. Nah, semisal belum mengkoneksikan, kita bisa pilih new connection. Nanti pilih, nanti diisi servernya seperti ini. Seperti di server yang di SQL Server. Misalkan desktop berapa gitu kita isi, terus habis itu kita next. Nanti muncul ini, muncul tabel. Kita cek di tabel, terus finish. Berhubung saya sudah koneksi, kita langsung saja. Nah, di sini saya akan mengambil tabel barang dari SQL ya. Saya udah buat di SQL, nah dikoneksikan di Microsoft Visual Studio. Nah, ya taruh di sini nanti ini. Kita coba start, jalankan. Nah, sudah muncul semua ini di sini yang sudah diinputkan. Habis itu ada tombol input, tombol keluar, tombol restore, tombol pick up. Itu apa sih? Itu dibuat dari apa? Nah, itu dibuat dari button. Kita cari di toolbox juga, kita ketikkan button. Nah, ini bukan yang radio button, tapi yang button. Di situ juga kita edit ya. Kita edit di sini untuk fontnya juga diganti, terus juga nanti ada namanya diganti btn input kalau input, tapi kalau restore kita ganti btn restore kayak gitu. Langsung saja kita masuk ke codingan atau query-nya. Kita ya ini untuk keluar dulu ya. Untuk keluar kita bisa ketikkan ini, ketikkan N di sini agar kalau kita klik tombol keluar itu bisa keluar. Di sini kita ketikkan N. Habis itu kita masuk ke tombol input. Tombol input. Nah,
Di sini kan ada koneksi-koneksi yang harus dipanggil. Nah, sebelum kita masuk ke tombol input, kita masuk dulu ke ini. Di atas public class form 1, kita harus tambahkan import. Kita harus import sistem data SQL client, import sistem XML, import sistem data. Nah, habis itu kita harus mengkoneksikan. Biar kita koneksi, biar Microsoft Visual Studio kita koneksi sama SQL, biar bisa tampil tabel-tabelnya. Di sini ini ada data source desktop. Nah, ini kebetulan nama server saya yang di SQL. Nah, ditulis di sini. Terus ini ada database saya yang saya gunakan untuk ini masuk ke visual ini. Terus ini ada sama kayak kita ambil yang tabel barang. Habis itu fat ini kita panggil untuk kondisi awalnya. Nah, tadi kan btn input ya. Jadi button input ini insert into barang values. Jadi kalau button input itu kita menginputkan, kita memasukkan apa yang misal nanti kita jalankan ya, kita inputkan. Ini jika benar, jika sudah diinputkan, maka akan ada keterangan data berhasil diinput. Nah, di sini. Terus habis itu ada button backup. Button backup itu ada di sini, ada dim koneksi. Kita harus ada ini biar bisa di backup. Ini ada, dan jangan lupa ini juga, ini server kita yang kita koneksikan. Terus ini ada database, select form barang. Tapi bisa juga semisal kita pakai guru mapel deh. Nanti jadinya select form guru mapel kayak gitu. Terus ini. Terus habis itu ada button restore. Nah, button restore ini dibuka, buka file. Jadi restore itu kayak memulihkan. Contohnya, kita input, habis itu kan kita backup. Nah, kan sudah masuk. Tapi kalau kita input, kita nggak backup itu, nggak yang ke backup tadi nggak masuk. Ini, coba kita jalan-jalan aja langsung. Nah, ini tampilan formnya. Nah, di sini ada restore, input, backup, keluar. Nah, kita coba keluar dulu, bisa apa enggak kita klik. Nah, bisa. Jadi kalau masalah keluar, button keluar udah bisa. Terus kita coba inputkan barang. Inputkan barang. Serinya kita ambil seri acak ya. Y009YP. Nama barang kita tulis tangga. Terus harganya 7.000. Satuannya per pieces. Nah, kita coba inputkan. Kita input, data berhasil diinput. Nah, kita cari ada nggak? Oh, ternyata ada di sini. Ya udah, kita backup. Coba. Data berhasil disimpan dalam format XML. Nah, kita udah backup. Terus kita coba input lagi. Input lagi. Y enggak kaya. K007. Ini kursi. Nah, kursi. Ini sama kita inputkan. Oke, berhasil diinput. Kita cari kursi. Oh, ternyata ada. Sudah berhasil diinput di sini. Nah, kita restore. Nah, ternyata kursi tidak ada. Nah, tidak ada karena kita nggak backup. Misal kita backup, kita restore, juga pulih. Karena restore itu memulihkan. Jadi, kalau kita input, tapi kalau kita nggak backup, itu sama aja. Udah kembali lagi ke yang tadi, yang sudah di backup. Seperti tadi, tanggal sudah di backup, jadi udah ada di sini. Nah, kita coba keluar. Nah, ini sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.